lagi belajar IPA ya. Ya. IPA tentang pemanasan global ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, aku minta satu orang untuk maju ke depan untuk perkenalan Bapak. Silakan. Ya. Gak usah mana? Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, aku minta kalian merenung sejenak ya. Tutup mata kalian ya. Posisikan dulu kalian dalam keadaan baik semua ya. Lalu kalian sandar ya. Hadirkan diri kalian di dalam, memang benar-benar di dalam pelajaran hari ini. Pikirkan apa yang terjadi hari ini ya. Untuk mata kalian semua, hadirkan jiwa kalian di dalam pelajaran hari ini ya. Tinggalkan semua permasalahan yang ada di luar. Fokuskan di dalam pembelajaran hari ini. Ringankan beban kalian. Perhatikan musik. Ikuti irama musik berdasarkan beralunan dengan nafas kalian. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik perlahan. Hadirkan sepenuhnya jiwa kalian di dalam pembelajaran hari ini. Ya. Unek-unek kalian ditinggalkan semua. Hilangkan semua perasaan-perasaan kesal kalian. Hilangkan semua perasaan-perasaan jengkel kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan keadaan yang gembira, dengan keadaan yang senang. Rilekskan jiwa kalian. Dengarkan musik. Pikirkan apa yang terjadi hari ini ya. Semangati jiwa kalian supaya kalian hadir sepenuhnya di dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, tarik nafas perlahan. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan kembali. Tarik lagi perlahan nafas kalian. Hembuskan lagi. Ringankan beban kalian. Ringankan pikiran kalian tentang pelajaran kita hari ini. Lupakan semua kejadian-kejadian buruk yang telah kalian alami. Tinggalkan semua unek-unek jelek yang kalian bawa di rumah. Sekali lagi, hembuskan nafas kalian, hitungan 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Buang. Angin. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Buang. Satu kali lagi. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Langsung teriak. Au. Oke. Gimana perasaan kalian semua? Hah? Sudah lega? Ya, sudah siap untuk pelajaran kita hari ini? Ya. Kalau sudah siap, ya, kalian fokuskan buka buku pembelajaran tentang pemanasan global. Lalu melihat pemahaman awal kalian, apakah kalian mampu menjawab kuis-kuis ini atau tidak? Ya, karena kalian ada 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya. Jadi kuisnya ini berdasarkan kelompok ya. Kasih pilihan yang baik ya. Kelompok A, ya. Kelompok B, kelompok C. Ya. Jadi kuisnya setiap kalian menjawab skornya 10 ya. Kalau salah berarti skornya dikurangi 5. Dikurangi 10. Ya? Ingat ya, kalau salah skornya dikurangi 10 ya.
Jadi kalau benar berarti kelompok 1 taruhlah poinnya 10 ya. Bisa? Bisa. Nah. Sekarang pertanyaan untuk kelompok A. Kelompok A silakan pilih. Nomor berapa kelompok A? Ini kelompok A ya. Kelompok A nomor berapa pilihnya? Ya? Nomor 3 ya. Kita buka nomor 3 ya. Nah. Nomor 3 soalnya cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya adalah A. Anatomi, B. Morfologi, C. Ekologi, D. Zoologi. Ya, yang mana loh? Ekologi. Oke, kita jawab ekologi. Iya. Kelompok A nilainya 10. Sekarang kelompok B. Kelompok B, pilih nomor berapa? 1. Oh, 1 ya. Pencegahan pemanasan global yang dapat dilakukan oleh siswa adalah menghindari penggunaan kantong plastik sehingga menghemat minyak bumi sebagai bahan bakar pembuatan kantong plastik. B. Jalan kaki ke sekolah sehingga mengurangi produksi CO2 di atmosfer. C. Memakai parfum semprot ke sekolah sehingga membebaskan CFC. D. Hemat memakai kertas. B. A. Yang mana? Yakin yang mana? B. Cepat lakukan. B atau A? A. A. B. Habis. Yang mana? B. Ya. Kelompok B juga 10. Sekarang kelompok C, pilih nomor berapa? 2. Nomor 2. 2 ya. Efek rumah kaca adalah istilah yang menggambarkan pemanasan alami yang terjadi akibat kemantulan gas tertentu yang kemudian terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca dapat menjadi masalah lingkungan secara global jika terjadi A. Kenaikan kadar karbon dioksida, kenaikan kelembaban udara, radiasi sinar ultraviolet atau penurunan suhu lingkungan. A. Mana? A. Iya. Jadi semuanya benar ya. Aku akan tuliskan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai setelah pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat memahami konsep pemanasan global ya. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global ya. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca ya. Proses terjadinya efek rumah kaca. Udah. Nah, sekarang kalian amati video ini ya. Kemudian kalian ceritakan, masing-masing kelompok ceritakan apa kira-kira inti dari video tersebut. Ya. Bisa ya? Ini adalah sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Silakan kalian amati videonya ya. Kemudian di mana pohon catat poin-poin penting tentang video ini yang kalian ceritakan di depan masing-masing ini ya. adalah cerita tentang alam. 20 tahun sudah berlalu.
Desa yang dulunya hijau kini berubah menjadi kota yang padat. Peningkatan jumlah penduduk sering dikaitkan dengan isu pencemaran lingkungan seperti sampah dan lain. Banyaknya aktivitas manusia ini tentunya menyebabkan polusi berupa gas rumah kaca, di mana gas ini berasal dari transportasi, pembakaran sampah, dan pabrik. Gas rumah kaca yang berlebihan ini dapat menyebabkan suhu di bumi semakin memanas. Pernah kalian Baik-baik ya, cermati banyak videonya, kemudian buat rangkuman. Nanti rangkumannya kalian akan tinggalkan di bawahnya. Pemanasan global. Ya, proses di mana sinar UV yang dipancarkan matahari gagal dipantulkan oleh lapisan ozon karena adanya gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan pemancaran kembali terganggu. Banyaknya transportasi dan industri yang mengeluarkan gas rumah kaca ini mengakibatkan ozon menipis hingga berlubang, sehingga radiasi dari matahari dapat masuk dengan bebas. Sinar UV yang terperangkap ini mengakibatkan suhu di bumi semakin panas dan dapat membawa bencana. Salah satunya adalah berkurangnya lapisan es di bumi yang dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut dan hilangnya habitat binatang. Suhu panas ini juga dapat menyebabkan kekeringan hutan dan memicu kebakaran. Asap yang melonjak menjadi polusi dapat menyebabkan hujan yang juga menyebabkan iklim berganti tanpa bisa diprediksi. Tingginya curah hujan dan sampah dapat menyebabkan banjir dan munculnya berbagai macam penyakit. Dan itulah dapat berantai dari pemanasan global. Bayangkan apabila kita bisa mengulang apa yang kita perbuat. Namun dia yakin bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan yang sudah terjadi. Lee berbagi apa yang ia ketahui tentang lingkungan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya serta tidak membakar sampah karena dapat menyebabkan polusi udara, menghemat energi, dan memanfaatkan energi alam seperti angin dan matahari, dan menanam pohon untuk mengurangi emisi CO2. Gunakan transportasi umum agar polusi dapat berkurang. Jagalah air karena air adalah sumber dari kehidupan, dan jaga lingkunganmu karena watakmu terbentuk darinya. Lee hanyalah seorang ibu. Bayangkan jika kamu bisa memberikan perubahan positif ke lingkungan, maka kita yakin jika kita bisa menyelamatkan bumi kita. Dan ini adalah ceritaku. Ya. Yang lain silakan dengarkan. Shalom teman-teman. Saya dari kelompok A ingin menceritakan tentang pemanasan global, menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan, menyebabkan suhu di bumi menambah panas, pemanasan global. Sekian cerita singkat dari saya. Ya, berikan aplaus dulu. Silakan kelompok B. Kelompok C siap-siap ya. Shalom. Ya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Ya. Aku berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi napas kehidupan. Menyambut yang tadi saya nonton dan teman-teman kelompok saya ini menceritakan tentang pemanasan global yang disebabkan oleh manusia. Ini penyebab sini. Oh, ini penyebab. Ini ditempel ini dibuka ini dibuka ya. Dibuka. Nah, dibuka baru tempel. Ya, diperhatikan baik-baik fotonya, kemudian ditempel sesuaikan dengan penyebab atau bukan penyebab ya. Menyebabkan pemanasan global atau tidak menyebabkan pemanasan global. Bisa ditempel sebelah sini juga. Nah, ini apa? Letusan gunung menyebabkan polusi udara. Ya, ini apa? Parfum Nah, parfum mengakibatkan polusi udara. ya, ini
Pabrik. Ya, ini apa? Penebangan pohon. Ya, kenapa dapat menyebabkan pemanasan global? Longsor. Menyebabkan pemanasan global. Karena dapat menyebabkan kerusakan Alam. hutan. Sekarang nyanyinya menggunakan gerakan, ya. Gerakan begini ya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi bisa angkat begini ya. Sampai dengan gerakan tinggi sekali. Kiri, 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 kanan, kuliah saja. Banyak pohon cemara. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Oke, kita ulangi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Oke, sekarang Pak Guru jelaskan sedikit tentang proses terjadinya efek rumah kaca. Ya. Efek rumah kaca itu sebenarnya penting ya. Dengan adanya efek rumah kaca membuat suasana dingin itu menjadi hangat ya. Tetapi ketika efek rumah kaca terjadi berlebihan di dalam bumi ya, itu yang dapat menyebabkan pemanasan global. Suhu, maka sebagiannya dipantulkan ke atas. Nah, ketika dipantulkan, ada yang namanya gas-gas rumah kaca tadi yang terperangkap di atmosfer, dia bertindak sebagai gas-gas rumah kaca. Ya. Dan Richard dia bertindak sebagai matahari. Ya. Richard dulu fungsinya sebentar menyinari bumi. Berarti lagi ke masih pantulkan ditahan. Ya. Ini berlaku sebagai gas-gas rumah kaca ya. Dia tidak tahan tadi sinar matahari ini ya. Kemudian setelah dia tahan dikembalikan lagi ke bumi. Nah, setelah dikembalikan ke bumi, panas bumi itu meningkat ya. Karena bukan lagi jauh dia pantulkan, tetapi sudah dekat dia pantulkan ya. Dia pantulkan sudah dekat ya, berada di atmosfer bumi ya, dipantulkan kembali ke bumi. Ya. Sehingga Richard ini memberikan sinar matahari itu berlebihan ke bumi. Kalau sudah berlebihan yang terjadi apa? Pemanasan global. Ya. Itulah proses sehingga terjadinya pemanasan global. Sudah paham semua? Sudah. Silakan duduk ya. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya merasa sangat bahagia karena bisa menerapkan kompetensi sosial emosional, yaitu tentang teknik stop yang saya lakukan di awal pembelajaran dengan meminta murid untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian melepaskannya perlahan-lahan. Hal ini menandakan murid-murid bernapas dengan kesadaran penuh. Secara bersamaan, juga murid-murid berlatih untuk menyadari kondisi tubuh mereka, sehingga membuat murid-murid semakin lebih siap mengikuti pembelajaran. Selain itu, murid-murid juga berdiskusi di dalam kelompok. Hal ini membuat keterampilan berhubungan sosialnya semakin lebih baik karena mereka saling bekerja sama. Konten materi yang saya sajikan berbeda-beda. Ada yang menggunakan video, kartu gambar, dan gerakan. Sehingga murid-murid lebih memahami pembelajaran yang saya berikan. Prosesnya pun saya sesuaikan dengan kemauan murid-murid, yaitu menggunakan metode bermain atau game quiz dan diisi ice breaking di sela-sela pembelajaran. Selain itu,
Produk yang mereka buat juga ada dalam bentuk cerita dan gambar yang mereka tempelkan di kertas karton. Dari ilmu serta pengalaman yang saya dapatkan di dalam mengikuti CGP ini sangat jauh dari apa yang saya lakukan sebelum mengikuti CGP. Yang dulunya mengajar kadang terbawa emosi sampai memarahi murid-murid sehingga membuat suasana kelas tidak baik. Kadang juga dihadapkan dengan berbagai macam tugas tambahan sehingga konsentrasi mengajar tidak terlalu fokus di dalam kelas. Sekarang semuanya telah berubah. Dengan mengikuti rangkaian kegiatan serta tugas-tugas di dalam modul yang tersedia pada LMS, maka saya lebih memahami kebutuhan murid dan semua emosi dapat dikendalikan dengan kesadaran penuh.